gue tuh sebenarnya orangnya kan juga introvert gitu untuk masalah yang dalam gitu, tapi ya kadang gue ya nggak tahu ya, beda ya kalau saat kita dulu bujangan udah punya isi, apalagi sekarang udah punya kru karyawan banyak tuh tiap hari tuh, jadi jarang gue punya me time aja. Gue pengen gimana bisa nggak nih gue tuh punya me time sekarang gue lagi me time, sekarang gue lagi bisa diskusi sama diri sendiri aja. Lu pengen sendirian? Pengen, iya gue pengen sendiri. Ada gua di sini nggak masalah kalau ada gua. Ada lu nggak ya ada lu gue nggak masalah sih. Kalau gitu berarti gini, lu bisa tutup mata lu, tutup mata ya. Sekarang fokus ke nafas. Atur nafasnya senyaman mungkin, serileks mungkin, bikin seluruh tubuh dan pikiran lu tenang sekali. Kalau sudah, sekarang sambil diinget-inget situasi dulu ya, waktu lu punya waktu me time sendirian, tenang sekali, nyaman sekali. Dan sebentar lagi, gue hitung 1-3, hitungan ketiga lu buka mata. Ketika lu buka mata, lu benar-benar ngerasain lagi waktu me time lu sendirian di situ. Cuma di situ, begitu lu buka mata, di sini cuma ada gua sama lu doang. Oke. Yang lain nggak ada, cuma ada lu sama gua doang. Gue hitungnya 1-2-3, buka mata. Apa rasanya sih? Ada yang sesuatu yang pengen lu ungkapin atau lu pengen keluh kesah? Ini gue kayak tenang banget, sepi banget. Kadang ini yang gue butuhin buat saat-saat kondisi yang gue lagi ingin bisa berdiskusi dengan diri sendiri. Ini nih yang gue rasain waktu gue masih bisa berdialog dengan diri sendiri. Setenang ini nih. Ini gue lagi tenang banget sekarang. Sekarang lu lagi tenang? Tenang banget. Lu bisa dialog sama diri sendiri? Ya, gue bisa. Sebenarnya gue udah merasa gue ini bukan Raffi yang dulu. Mungkin jati diri gue juga sudah mulai berubah. Banyak beban sekarang di pikiran gue. Masa depan, pekerjaan, anak, istri, keluarga pastinya. Sebenarnya gue lagi nggak tahu apa yang mau gue lakukan untuk ke depan. Maksudnya mungkin ini lagi berada di fase metamorfosa atau sebuah perubahan. Jadi sebenarnya waktu gue menikah sama Nagita, gue di usia 28. Sebenarnya saat itu, waktu itu gue orang atau laki-laki yang pingin menikah di usia 40-an. Mungkin gue dulu senang jalan-jalan atau senang dekat sama perempuan ini, perempuan itu. Gue kurang percaya pada satu ikatan namanya pernikahan. Maksudnya nggak pengen menikah cepat. Tapi jodohnya gue dikasih sama Nagita. Awal-awal pun gue mencoba masih tetap Raffi Ahmad yang ibaratnya pecicilan dan lain-lain. Gue belum mau berubah meskipun gue sudah menikah. Maksudnya masih suka pecicilan. Gue menganggap gue ini Raffi Ahmad yang masih muda, masih begini, masih begitu gitu. Rafathar umur 1, 2, 3 tahun belum ada gue banyak perubahan. Mungkin setelah sekarang nih, hampir 5 tahun gue jalani pernikahan sama Nagita, itu banyak banget pembelajaran, banyak banget perjalanan yang udah kita lewati bersama-sama. Terutama ngelihat anak udah besar. Sekarang gue bingung. Sekarang gue ada penyesalan, ada ingin berubah, tapi gue masih belum tahu harus gimana. Pertama, istri gue tuh baik banget. Mungkin kalau bukan gue dapet istri Nagita, dia wanita paling sabar lah. Kalau gue mungkin nggak dapet Nagita, mungkin pernikahannya seumur jagung. Gue akuin sebenarnya banyak troublemaker itu gue. Bukannya gue sengaja, tapi memang guanya aja gue tuh orang yang nggak bisa dipegang gitu. Gue tuh orang yang ibaratnya kalau keras sakti tuh liar, nakal, brutal, itu tuh gue tuh nggak bisa dikasih tahu, gue tuh nggak bisa dimarahin, gue tuh nggak bisa gue tuh tunggu kejeduk dulu baru gue sadar. Tapi setelah gue pikir-pikir 5 tahun gue sama Nagita tuh banyak gue kehilangan momen gitu bro, karena gue terlalu sibuk
karena gue terlalu egois, karena gue terlalu apa, terlalu ini, terlalu itu, dia yang banyak mengalah. Kedua tuh karena faktor anak gue semakin besar. Loh kok sekarang umurnya udah mau 4 tahun, pernikahan gue tuh loh kok gue udah mau pernikahan 5 tahun, loh kok anak gue udah mau 4 tahun, sedangkan selama ini gue banyak kerja. Sekarang itu yang gue merasa menyesal itu adalah waktu gue terlalu sedikit buat Rafathar dan Gigi. Jadi lu pengen lebih banyak waktu lagi buat mereka? Ya, iya sih bro, cuman gue bingung aja gitu. Gue juga sekarang merasa udah gak semudah dulu kali ya. Gue udah mulai cepet capek. Dulu gue tuh kerja bisa gila-gilaan gak pernah ada capek gitu. Sekarang gue udah capek. Gue ngerasa gue udah mulai, ya kayaknya gue udah waktunya gue mulai berubah gitu bro. Gue kadang juga sedih juga gitu ngeliat Rafathar tuh. Anak gue tuh lucu banget bro. Gue harusnya bersyukur lah, gue harusnya lebih bersyukur gitu punya istri dan anak yang memang ya Allah titipin luar biasa banget gitu bro. Dan juga sebenarnya gue sekarang tuh lagi bingung gitu. Mungkin karena gue waktu itu nggak terlalu peduli sama kesehatan gue sekarang udah mulai takut gitu, kayak kayaknya gue kemarin nggak terlalu jaga kesehatan gue gitu. Ya gue takut aja gitu. Gue pengen bisa nemenin Rafathar sampai tua. Pengen punya anak lagi gitu. Gue juga sekarang merasa kayak ya alhamdulillah di TV kerjaan gue banyak loh, tapi gue kayak gue lagi kayak stuck gitu di dalam satu momen yang ya gue lagi nggak tahu juga kenapa bro. Kalau ada yang mau disampaikan, seandainya ada Gigi di sini atau siapa keluarga lo, apa yang pengen lo sampaikan? Ya sebenarnya sih bro, sebenarnya gue beruntung punya istri yang sangat mencintai gue padanya. Kalau bukan Nagita, nggak ada wanita yang sesabar Nagita. Gue tuh sangat beruntung punya dia bro. Gue tahu gue tuh egois banget dan gue banyak penyesalan lah. Ya meskipun seorang laki-laki adalah kepala rumah tangga, tapi gue akuin kok kalau nggak ada Nagita gue nggak akan berdiri sampai sekarang ini bro. Gue setiap kali berantem sama dia nggak pernah cerita sama siapapun. Cuman dia yang selalu membungkus kekurangan suami atau kejelekan gue. Dia bungkus baik-baik, dia telan dan hanya dia yang tahu. Cuman gue ada perasaan kayak nyesel juga gitu, gue nggak jaga kesehatan. Gue takut banget bro. Sekarang gue takut aja gitu kalau diri gue tuh terjadi apa-apa sama gue gitu. Yang lu takutin? Ya takut kayak sekarang gitu, badan gue tuh nggak sefit dulu. Gue takut banget gak bisa membahagiakan Nagita gitu. Maksudnya Nagita itu sama Mama Ami, Mama Dita juga luar biasa baiknya. Nagita tuh orang yang mencintai gue bukan hanya kebaikannya gue bro. Dia bisa menerima gue, dia bisa mencintai gue dengan segala keburukan gue. Dia bisa terima itu. Gue pengen jadi lebih baik aja sih bro. Gue pengen jadi lebih baik sebagai suami, sebagai ayah, sebagai pekerja, kepala rumah tangga. Sebenarnya bikin gue sekarang banyak berubah ini setelah kejadian kemarin liburan. Lu percaya nggak percaya? Gue selama liburan itu gue selalu pengen kerja terus. Tapi pas liburan kemarin gue ke Sydney, itu benar-benar gue happy banget. Dan di situ gue baru realize, gue baru menyangka, gue baru menyadari bahwa pentingnya waktu buat orang yang selalu punya waktu buat gue. Gue nggak pernah punya waktu buat Nagita, gue nggak pernah punya waktu buat anak gue. Tapi Nagita dan Rafathar selalu punya waktu buat gue bro. Itu penyesalan yang ngeganjel lo selama ini? Ya mungkin gue terlalu egois dulu. Gue pengen kerja. Emang waktu itu benar. Gue pengen beli mobil, gue pengen beli kapal, gue pengen beli pulau di villa, gue pengen ini. Saat semuanya gue udah dapat itu, ya udah, ya alhamdulillah, gue bersyukur banget. Tapi ternyata buat istri dan anak gue tuh
mereka nggak minta apa-apa, bukan itu yang mereka mau, cuman waktu gue aja. Gue pengen punya waktu lebih banyak sih buat mereka. Gue cuman bingung aja, sejujurnya yang gue bingung sekarang tuh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih gue masih dikasih kerjaan banyak banget bro, masih dikasih percaya gitu. Mungkin gue di angkatan gue tuh masih artis yang beruntung yang sampai saat ini gue masih di jajaran atas. Gue masih beruntung banget, tapi gue kayak pengen punya waktu buat istri, tapi kerjaan gue, tapi gue tuh berpikir ya sekarang gue udah umur gini, paling beberapa tahun lagi, tapi gue takut gitu, aduh yang namanya waktu kan nggak bisa keulang lagi, ini Rafathar udah semua, jadi gue suka bingung gitu bro. Gue mungkin masih belum bisa, jadi masih gue bingung gue harus gimana gitu. Sebenarnya bukan buat orang ya, tapi gue beneran nih, gue tuh dari pertama kali nikah sampai detik ini gue nggak pernah pergi berdua sama Nagita tuh, nggak pernah. Gue kerja tuh sehari dari 24 jam ada, gue 15 sampai 20 jam. Ketemu istri itu hari punya waktu ngobrol paling cuma 1 minggu bro. Ya pastinya gue cuma bilang ya memang gue sangat ingin berubah buat istri dan anak gue. Tapi gue kadang gengsi, lah bro ngomong sama Nagita, gue kadang gengsi lah. Belum pernah ngomong ini langsung sama Nagita? Belum pernah. Gue sama dia tuh sekarang karena saking sibuknya gue, dia ngobrol juga jarang. Ngobrol suka seperlunya, padahal banyak yang harus kita bicarakan. Tapi kadang karena udah capek, pulang, tidur. Besok pagi gue kerja, jam 7, setengah 7 udah jalan. Jam 12, jam 1 malam, gue udah tidur. Jadi kadang Sabtu Minggu, kayaknya sama Rafathar, jadi kita juga kadang gak punya waktu untuk berbicara dari hati ke hati bro. Ya. Mereka selalu punya waktu tapi Nagita dan Rafathar, bukan hanya Nagita dan Rafathar aja sih bro. Nagita, Rafathar, Mama Ami, Nisha, keluarganya Nisha, suami dan anaknya, Shanas dan suaminya, Mama Rita, semuanya tuh mereka selalu punya waktu buat gue. Cuman gue yang gak pernah punya waktu buat mereka. Harusnya gue bisa membagi waktu semua itu dari waktu itu, tapi karena gue terlalu cuek, ya sebenarnya gue tahu sekarang yang bikin hati gue jadi gini. Gue tahu karena gue sekarang mungkin udah bukan Raffi yang masih 20-an tahun, mungkin gue udah 30 tahun, gue udah banyak introspeksi diri. Ternyata memang gue yang gak punya waktu buat keluarga gue, tapi mereka selalu punya waktu buat gue. Harusnya gue yang memang semuanya itu bukan karena gue gak ada waktu, tapi gue gak pernah memprioritaskan waktu buat keluarga. Gue cuma kerja. Dan sekarang ternyata yang paling berharga itu adalah waktu bersama keluarga. Kangen juga bro, kemarin akhirnya ke Australia pergi sama Mama Rita, sama Mama Ami, sama semuanya. Cuman si Anas gak ikut kan karena dia udah lagi hamil. Tapi seneng banget gitu. Ya, kayaknya gue tahu apa yang harus gue lakuin buat lebih baik. nemu sekarang solusinya apa? Nemu bro, karena gue harus punya waktu buat orang yang gue cintai. Karena waktu itu selalu pasti ada. Kembali ke diri kitanya yang menyiapkan waktu itu semua. Mungkin gue nanti akan mengurangi pekerjaan, harus kayaknya bro. Karena gue aja sekarang kaget Rafathar udah mau 4 tahun. Lebih tepatnya mungkin bukan mengurangi pekerjaan, tapi lebih mengatur waktu, membagi waktu untuk keluarga sama buat kerjaan mungkin. Jadi kata-katanya mungkin bukan mengurangi, tapi lebih membagi, mengatur. Gue cinta dunia TV, gue seneng dunia YouTube, gue seneng bisnis, gue seneng semuanya. Alhamdulillah gue dari karir 2001 sampai sekarang 2019 sampai 18 tahun gue masih bisa dipercaya. Meskipun kadang gue di dunia TV gue suka stuck gitu, gue kadang gue harus ngapain lagi ya, apa yang harus gue lakuin. Ya di pekerjaan pun gue sekarang lagi berada bukan di titik jenuh, tapi di titik dimana gue apa yang harus gue lakuin lagi gitu. YouTube seneng, sebuah sesuatu yang baru.
gue lagi mau ngapain ya gitu. Tapi ternyata bukan itu, tapi lebih ke dalam hati gue sih. Ternyata gue pengen, sebenarnya seandainya waktu buat kerja gue tuh 80%, buat waktu 20%, gue harusnya bisa bagi 50-50, seenggaknya itu mungkin bisa bikin gue lebih tenang gitu. Gue juga pengen kasih waktu buat orang yang bisa ngasih waktu buat gue. Buat istri gue ucapin terima kasih dan maaf kalau aku belum bisa membahagiakan kamu seperti apa yang kamu mau. Tapi Anggita tuh gak pernah ngeluh sedikit pun gue salah. Dia gak pernah ceritain segala kesalahan gue, kejelekan gue. Cuman dia bisa ngerti gue. Buat Rafathar juga, maafin kalau papa sedikit punya waktu buat Rafathar, tapi masih papa janji selalu lakuin yang terbaik buat aku. Masih ada lagi yang pengen lo keluarin? Ya sekarang juga gue selain di keluarga udah ada beberapa, gue juga melebarkan bisnis gue gitu, udah cukup membuka lapangan pekerjaan yang gue pengen lebih banyak lagi. Ya sekarang mungkin pikiran gue udah banyak bercabang, tapi gue pengen bisa lakuin satu hal yang memang yang gue punya tuh bukan hanya untuk gue, tapi bisa berguna juga buat banyak orang. Udah enak kan sekarang? Jauh lebih enak sih. Kadang sulit gitu kita tahu apa yang sebenarnya jadi problem sama diri kita sendiri kalau kita nggak introspeksi diri sendiri, nggak berdialog dengan diri sendiri. Ini momen kayak gini gue dapetin terakhir ya sebelum gue married, sebelum gue menikah. Gue kalau sebelum menikah tuh sering banget gini, sendirian gitu di rumah. Gue di Lebak Bulus sendirian gitu. Kadang ya kalau berenang gitu, kalau enggak gue tuh nggak pernah tidur di kamar, dulu selalu tidurnya di ruang tamu sambil dengerin lagu, lamun. Cuman udah hampir 4 tahunan nih kayak gini, gue nggak pernah dapat lagi momen kayak gini. Ya pasti memang kita juga harus deket sih sama Allah, itu yang paling penting. Gue sekarang ya mencoba memperbaiki diri untuk, tapi ya itu sih mungkin karena liburan kemarin kali gue merenung gitu, karena selama 3 minggu gue bener-bener konsen sama istri sama anak kan. Biasa liburan gue cuma seminggu, cuma 2 minggu, telepon sana telepon sini kerja. Cuman kemarin tuh bener-bener gue ngeliatin anak istri gue, semua keluarga gue cuma bilang mereka ini semuanya punya waktu dan selalu punya waktu buat gue, tapi gue yang gak punya waktu buat mereka. Alhamdulillah gitu, nyokap gue masih dikasih umur sehat terus, istri gue tuh gue ya gue gak kebayang sih namanya umur, suka manusia gak pernah tahu ya. Ya gue juga gak pengen gue menyesal gitu selama Allah masih kasih umur dan waktu, kesempatan kita berkumpul, tapi kita gak melakukan yang terbaik buat orang yang kita cintai. Udah semua? Ada lagi yang pengen diomongin, disampaikan, didiskusikan dengan diri sendiri? Udah cukup sih bro, jauh lebih enak sih gue, lebih plong gitu. Nah masalah kan sebetulnya kalau lu ngomong begini itu masalahnya kan sebetulnya bukan karena nggak pengen ketahuan orang kan, tapi lu nggak bisa keluar kalau banyak orang, itu kan maksudnya. Sebenarnya gue tuh udah tahu diri gue tuh udah menjadi konsumsi publik gitu. Gue udah menyadari hampir 20 tahun gue menjadi Raffi Ahmad yang segala kehidupan nyata gue, kalau kehidupan pribadi tuh udah banyak yang tahu gitu, dan orang tuh tahu sifat gue gini gitu. Jadi ya gue sih sebenarnya udah sangat menyadari profesi gue dan gue sangat tahu gitu. Cuman ya udah lama gue nggak bisa berdialog seperti ini gitu bro, karena gue sebenarnya kalau ada orang juga nggak apa-apa. Kadang ada teman-teman dekat gue, Irwansyah, Rajif dulu gitu. Cuma nggak keluar kalau banyak orang gitu doang kan masalahnya. Ya, cuman kalau ada orang yang intim aja, yang dekat-dekat gitu sebenarnya bisa keluar. Gitu. Gue kalau orang tahu
karena kejadian hidup gue tuh orang-orang udah banyak yang tahu lah, nggak jadi rahasia umum lagi. Jadi tapi mengeluarkannya itu susah gitu. Kalau orang tahu ya udahlah nggak apa. Apalagi kalau ada kamera gitu ya, susah mengeluarin. Susah lah. Tapi kalau jadi sebetulnya kalaupun ada kamera orang tahu nggak masalah sebetulnya kan. Cuma lu nggak bisa ngeluarin doang. Gue nggak gitu bisa kan. ngeluarin. Ya udah kalau itu aman lah kalau gitu ya. Gue hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga semuanya kembali normal, lu ingat apapun semua yang terjadi ya. 1, 2, 3. Nggak masalah kan? Lu dari tadi kan sini ada kamera, mereka ada di sini, lu lihat nggak? Kosong bro. Lu ngerasa cuma kita berdua? Kosong. Ternyata tadi Abrar bilang udah direkord aja nggak apa-apa, ya kan? Kosong. Tapi kan tadi gue udah pastikan nggak masalah kan? Kosong. Lu sendiri udah bilang nggak masalah. Masalahnya ketika lu banyak orang, lu nggak bisa ngomong gitu kan, nggak bisa keluar apa-apa, unek-unek lu tuh kan, apa yang pengen lu keluarin tuh nggak keluar. Masalahnya cuma di situ kan. Jadi bukan masalah, oh gue pengen cerita tapi orang lain nggak boleh tahu, nggak, bukan itu kan. Dari tadi lu ngomong apapun itu mereka ada di sini, kamera juga ada. Bro, thank you bro. Udah. Gila ini nggak ada ini loh, nggak ada kepikiran gue juga nepot Ferdian, maksudnya gue juga kaget ke rumah gue. Jangan anak-anak nih. Sama-sama. Gue sih nggak ngapa-ngapain sih sebetulnya. Pada dasarnya kan dia biasa melakukan itu udah lama. Cuma bikin suasana hening doang. Persis seperti waktu dia di Lebak Bulus. Nah, dari Akang kan Akang udah tersertifikasi nih. Ada yang lebih entertain. Entertain banyak kalau entertain. Kalau entertain gitu mungkin Akang bisa jelasin di sekolahnya Kang Ferdian gimana? Ya Kang Ferdian apa sih sekolah udah berapa lama sih sekolah yang itu? Udah lama sih ya. Jadi hipnoterapi itu ada lembaganya, ada organisasi resminya. Kebetulan gua sekarang itu di organisasi itu menjabat sebagai ketua dewan pengawas. Nama organisasinya Prahipti, Persatuan atau Perhimpunan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi. Gua sendiri kalau berkecimpung di dunia hipnosis baru 2004. Lama itu. Lama, gue jadi artis 2001, lu 2004, lu udah lama juga. Di mana sih sekolah nih? Kalau di Indonesia itu bentuknya masih kursus-kursus ya. Jadi ada Oh, beberapa jadi trainer. lu datengin ke tempatnya atau dia? Biasanya kita bikin event di mana? Oh, di Jakarta. Di Jakarta, Buka kelas. trainernya siapa? Nanti ada trainer-trainernya yang kita utus. Buka kelas di hotel atau di mana. Tapi kalau gua sendiri sih di kantor gua, kelas gua di Mampang. Oh ada sendiri kantor. Mampang mana tuh Kang? Mampang Plaza Basmar. Plaza Basmar lantai dasar itu kantor gua di situ. Oh, Atau bisa jadi- dicek di website sih kalau itu. ferdians.com. 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 Bentar lagi gue hitung 1 sampai 3, itu ada 3 ini. Jarinya lepas, jadi ketika jari ini lepas, dalam penglihatan lo, dalam pikiran lo nggak pakai baju, lo nggak pakai celana, 1, 2, 3, lepas. Kenapa lu Mas? Lu kenapa Mas? Diliatin. Baju gue mana sih baju gue?